Selamat sore, salam. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah dalam kesempatan yang Tuhan izinkan kita boleh berada bersama-sama setelah melewati 3 hari sejak pemakaman almarhum yang kita kasihi. Kita menyadari bahwa waktu terus berjalan. Dan kalau Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup, maka kita tidak saja berpikir tentang apa yang sudah terjadi, tetapi kita juga berpikir apa yang akan kita jalani ke depan. Karena itulah, maka pada saat ini kita ada bersama-sama. Lewat ibadah ini, lewat Padeta Waimata ini, kita menghadirkan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan yang mengarahkan kita kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan kesempatan untuk masih menjalani hidup di dunia ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah ini dengan kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 450, bait yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan untuk kami ada bersama-sama kembali bertemu setelah 3 hari pemakaman almarhum terkasih. Bahkan ya Tuhan, Tuhan memberi kesempatan untuk kami bersekutu bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kami akan mendengar merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami mohon Roh Kudus-Mu melingkupi kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar, kami renungkan, kami mengerti, dan menjadi bagian dalam hidup kami. Mari datang dan berfirman-Lah ya Tuhan, dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan saya pilih dari Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28, demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, demikian bagian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu untuk mendengar, merenungkan, menerima, dan melakukan sabda Tuhan dalam hidup kita. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, secara iman kita percaya bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah. Karena Allah yang hidup yang kita percaya terus bekerja dengan caranya, bahkan kadang yang kita tidak sangka, yang kita tidak bayangkan. Allah memakai cara itu untuk membuat kita mengalami kebaikan dalam hidup ini. Kekasih-kekasih Tuhan, ada satu cerita. Ini cerita yang terkenal dari negara lain, dari Jerman sekitar tahun 1500-an. Pada waktu itu ada satu keluarga Dürer. Keluarga ini atau orang tua yang memiliki anak 18 orang. Anak yang tertua dengan adik yang mengikuti dia. Yang tertua bernama Albrecht Dürer dan adiknya Albert. Mirip nama mereka. Satu Albrecht, satu Albert. Nah, mereka ini hidup dalam kesulitan, dalam kehidupan keluarga yang susah. Selain jumlah mereka banyak, ayahnya juga tidak punya penghasilan yang tetap, tidak punya banyak
harta untuk membuat mereka hidup lebih baik. Yang menjadi tantangan besar bagi Albrecht dan adik-adiknya adalah bagaimana untuk melanjutkan sekolah mereka. Satu malam saat mereka tidur, kedua bersaudara yang besar ini, mereka bergumul karena tidak lama lagi mereka berdua yang kebetulan sama-sama sudah kelas 3 begitu ya, contoh kelas 3 SMA dan akan melanjutkan kuliah. Intinya sudah mau selesai di pendidikan menengah akhir dan akan masuk ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Dua bersaudara yang besar ini kemudian mereka bercerita, saling menanyakan hobi masing-masing. Ternyata hobi mereka sama, yaitu hobi mereka adalah menjadi pelukis. Pelukis yang hebat. Tapi karena mereka sadar bahwa orang tua mereka tidak mungkin untuk bisa membiayai mereka, akhirnya mereka sepakat, kalau begitu sekarang begini, siapa yang kuliah duluan, maka yang satu dia harus kerja untuk supaya yang satu ini bisa sukses. Nanti kalau yang satu sudah selesai, baru gantian lagi. Akhirnya mereka buang undi pakai uang logam. Dan ternyata yang menang yang paling sulung. Dia bilang, kalau begitu saya pergi kuliah. Dan engkau nanti yang akan bekerja membiayai kuliah saya. Maka berangkatlah Albrecht ini dan singkatnya 4 tahun kemudian dia sudah selesai. Dan dia sukses sekali menjadi pelukis terkenal. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan dia kembali ke kampung dan keluarga buat acara. Saat dia menyampaikan sambutannya dia bilang begini, saya berterima kasih kepada Albert yang sudah mendukung sehingga saya bisa selesai. Dan saya telah juga mendapatkan uang dari hasil lukisan-lukisan saya. Jadi Albert sudah bisa untuk kuliah. Semua memandang kepada Albert dan kemudian Albert bilang begini sambil menangis. Saya mau bilang untuk kuliah, tapi tangan saya tidak bisa lagi untuk menjadi pelukis. Karena selama 4 tahun saya bekerja di tambang untuk membiayai Albrecht. Tangan saya yang satu sudah mengalami sakit, yang menurut dokter ini sakit yang cukup berat, karena kalau pegang sesuatu gemetar dan barang bisa jatuh. Sedangkan jari jemarinya sudah rusak karena kerja di tambang. Akhirnya Albrecht, saudaranya ini menangis. Dia peluk adiknya. Terima kasih dia bilang. Dan untuk mengenang itu, dia gambar lukisan tangan berdoa. Mungkin Bapak Mama pernah lihat itu lukisan. Tangan yang dirapatkan begini. Entah itu ada di Alkitab atau di lukisan. Bisa ada kita yang pernah melihat. Itu cerita dari kisah ini. Artinya di sini kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita mau merenungkan berhubungan dengan peristiwa yang kita sudah lewati ini, kesempatan untuk kita renungkan kembali bahwa sampai saat ini melewati duka yang sudah kita lewati, ada orang-orang yang berkorban. Ada orang-orang baik itu yang dari bawa hewan, bawa babi, bawa anjing, bawa kambing, bawa ayam, sampai pada anak-anak kecil yang bekerja. Mereka menjadi bagian. Dan ini semua perlu kita renungkan secara mendalam. Apa yang mau kita katakan? Yang mau kita katakan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau bekerja dalam segala sesuatu, termasuk lewat orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Sehingga duka kami ini dapat terlewati. Kami merasa bahwa banyak hal yang membawa kebaikan bagi kami, yang berjalan dengan baik. Itulah yang membuat kami tidak mau berduka sepanjang waktu. Kami mau angkat air mata ini. Karena Tuhan
yang bekerja di dalam kami. Kekasih-kekasih Tuhan, cara Tuhan bekerja, kadang kita tidak mampu melihatnya semua. Tetapi yang kita mampu lakukan, kita mendoakan mereka. Siapapun yang mengambil bagian, meskipun dia tidak hadir, tetapi dia turut mendoakan. Itu sudah bagian dari cara kerja Tuhan. Selanjutnya, kekasih-kekasih Tuhan, di saat kita bekerja, di saat kita berpikir, di saat kita melewati proses duka sampai hari ini, kita manusia terbatas, bahkan lemah. Mungkin ada salah kata, mungkin ada salah sikap. Maka hari inilah kita bawa semua ke hadapan hadirat Tuhan. Kita mohon pengampunan supaya semua yang berjalan dengan baik, hati yang telah terbuka untuk turun menghibur, menguatkan, tidak ada yang membekas dan terluka. Bahwa Tuhan akan menolong kita sehingga hubungan kekeluargaan yang kita sudah bangun untuk memikul berat beban, semua kita lewati secara bersama-sama. Kita kuatkan ikatan persaudaraan sesama secara bersama-sama. Dan tidak ada ikatan lain yang dapat menguatkan kita selain daripada kasih Tuhan. Karena Tuhan sebagai sumber kasih, Dialah yang menghadirkan keluarga untuk kita ada bersama-sama menikmati kasih di tengah duka yang dilewati. Tuhan sumber cinta kasih yang memberi kesempatan kita sampai pada hari ini. Kiranya yang menguatkan kita, yang membuka pikiran hati kita untuk senantiasa menyampaikan rasa syukur kita ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin.